Dr. Kokalis didampingi rekannya, Dr. Cheng Jiofan, juga menekankan bahwa jutaan pioner di seluruh dunia telah bergabung dengan jaringan mereka sebagai langkah yang adil bagi mayoritas pengguna. Mereka ingin memastikan migrasi sebagian besar dari jaringan ke mainnet terjadi dalam lingkungan yang terbatas sebelum dibukanya koneksi di jaringan terbuka atau open mainnet. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Melau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua Bapak Ibu yang telah mendukung YouTube channel ini. Oke, kali ini kita akan melihat informasi terbaru. Ini bersumber dari bulukumba.com. Nah, berita Bulukumba ini merupakan satu berita yang terupdate dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputar V-Network. Dan kita melihat di sini dalam artikel ini mereka sampaikan pendiri V-Network Dr. Nicholas Kokalis angkat bicara soal open mainnet di podcast The Index. Nah, kita melihat di sini mereka bersama berdampingan ya. Alasan dibalik pendekatan ini adalah memastikan bahwa V-Network dapat fokus dalam membangun ekosistem internal mereka. Nah, mereka percaya bahwa dengan fokus pada pembangunan utilitas di dalam lingkungan terbatas ini, ekosistem V-Network akan menjadi lebih matang sebelum mereka membuka koneksi ke jaringan terbuka. Artinya, mereka membuat pendekatan dan fokus dalam membangun ekosistem internal mereka dulu sebelum nantinya akan dibuka open mainnet ataupun jaringan terbuka yang akan dibuka ke seluruh pioner-pioner yang telah menambang. Nah, Dr. Kokalis didampingi rekannya, Dr. Cheng Jiofan, juga menekankan bahwa jutaan pioner di seluruh dunia telah bergabung dengan jaringan mereka. Nah, sebagaimana langkah yang adil bagi mayoritas pengguna, mereka ingin memastikan migrasi sebagian besar dari jaringan ke mainnet terjadi dalam lingkungan yang terbatas sebelum dibukanya koneksi jaringan terbuka atau open mainnet. Artinya harus diselesaikan dulu migrasi dari aplikasi penambang ke dompet yang telah disediakan. Nah, migrasi ini sudah hampir selesai, artinya sebagian besar sudah terlaksana, mungkin 50, 60 atau 70%, maka mereka akan beralih ke langkah berikutnya, yaitu open mainnet yang akan segera diluncurkan ataupun dibuka, ataupun jaringan akan segera dibuka ke seluruh pengguna yang ada. Nah, selama periode ini, V-Network akan berfokus dalam menciptakan utilitas dan manfaat bagi para pengguna mereka dalam lingkungan yang terkontrol. Nah, namun, mereka juga menyadari bahwa beberapa utilitas yang membutuhkan koneksi eksternal dalam hal ini akan dipertimbangkan untuk pembukaan akses pada tahap berikutnya. Nah, Dr. Kokalis menggambarkan langkah ini sebagai inovasi dan perbedaan yang signifikan dengan proyek kripto lainnya. Nah, dia percaya, maksudnya Kokalis, Dr. Kokalis, bahwa dengan pendekatan yang berbeda ini, V-Network dapat mencapai ekosistem yang lebih kuat dan matang sebelum membuka diri pada jaringan terbuka. V-Network merupakan proyek kripto yang ambisius dan terus berusaha untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi para pengguna mereka. Nah, dengan peluncuran mainnet dan periode terbatas yang inovatif ini, mereka berharap dapat mencapai tujuan mereka dan menjadi salah satu proyek kripto terdepan di dunia. Nah, alasan dibalik pendekatan ini adalah memastikan bahwa V-Network dapat fokus dalam membangun ekosistem internal mereka. Mereka percaya bahwa dengan fokus pada pembangunan utilitas dalam lingkungan terbatas ini, ekosistem V-Network akan menjadi lebih matang sebelum mereka membuka koneksi jaringan mereka. Nah, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Index Podcast, Dr. Nicholas Kokalis dalang dibalik jaringan Pi mengungkapkan kemajuan signifikan dalam
transisi lebih dari 45 juta anggota aktif yang akan dikenal sebagai penambang kemenet yang telah lama ditunggu. Jaringan Pi yang memperoleh popularitas luar biasa sebagai proyek cryptocurrency revolusioner telah mengambil langkah untuk mewujudkan tujuan ambisiusnya. Kokalis melanjutkan dengan menyebutkan bahwa jumlah pengguna telah menyelesaikan KIC melampaui 5 juta yang mengesankan. Pencapaian ini berfungsi sebagai bukti dedikasi jaringan terhadap keamanan pengguna dan kepatuhan terhadap peraturan. Sebagai bagian dari tujuan imigrasi, pencapaian ini merupakan indikasi yang jelas dari pijakan dan tekad kuat jaringan Pi untuk bergerak maju dengan ekosistem yang kuat dan inklusif. Nah, komitmen jaringan Pi terhadap privasi dan keamanan pengguna terbukti dalam proses KIC yang terkait dengan memastikan bahwa identitas setiap anggota diverifikasi. Jaringan bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan di antara komunitas pengguna yang terus berkembang karena jumlah pengguna diverifikasi KIC melebihi 5 juta. Jaringan Pi menunjukkan dedikasinya untuk memenuhi tujuan migrasi dan mematuhi persyaratan peraturan yang relevan. Dengan tujuan yang ambisius, jaringan Pi dalam jangkauan komunitas kripto dengan penuh semangat menunggu peluncuran mainnet karena proyek terus tumbuh dan berkembang. Dampak pada industri blockchain yang lebih luas dapat bergema selama bertahun-tahun yang akan datang. Potensi menginspirasi solusi inovatif dan membentuk masa depan keuangan terdesentralisasi. Saat ini pasar cryptocurrency terus berkembang. Proyek seperti jaringan Pi memainkan peran penting dalam mendorong batas-batas dari apa yang mungkin mendorong inovasi dan mendorong lebih banyak individu untuk merangkul kekuatan transformatif dari teknologi blockchain. Nah, kalau kita melihat di sini, pendekatan yang mereka buat, nah kalau kita memang perhatikan pendiri dari Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis, mereka angkat bicara dan kiranya semua apa yang mereka buat dan visi-visi dan kemajuan-kemajuan yang mereka lakukan kiranya itu untuk mempercepat daripada open mainnet, dan karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh Pioneer sampai hari ini. Nah, berita ini juga sangat membantu kita untuk tetap, nah semoga berita ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi para pengguna pioner Pi Network yang masih setia menunggu dan yang percaya akan Pi Network. Dan saya berharap kita semua tetap bersabar sampai nanti suatu saat bahwa Pi Network akan di open mainnet dan kita akan bisa mentransaksikan koin-koin kita yang telah kita tambang selama beberapa tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.